Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur ya dari ujung negeri Anta Berantah. Memang akhir-akhir ini lagi rame ya tentang adil dan hukum atau penjarakan Jokowi. Yang sekitar 3 hari lagi mungkin lengser ya, lengser, kalau bahasa kasar sih lengser ke Prabon. Tapi apalah daya, memang kalau melihat dari sepak terjangnya selama ini ya, terus ngelihat kemudian isi-isi kabinet yang bakal nanti ditarik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, itu mengingatkan kita akan cawe-cawenya Jokowi. Nah, kali ini sehingga saat ini pun momen apa, suara untuk menangkap dan mengadili Jokowi itu sudah banyak ya, sudah bergaung di mana-mana, bahkan dari tokoh politisi, mahasiswa, terus emak-emak militan juga sering juga di jalan-jalan di perempatan Sarinah kemarin juga ada, dan mungkin juga mereka akan adakan lagi. Nah, itu sudah ramai di mana-mana, di jagat maya juga ada. Cuma masalahnya kok seperti rezim ini tidak bergeming sekalipun gitu. Apa yang mereka suarakan, apa yang mereka akan teriakkan, apa yang mereka katakan gitu, tidak sekalipun digubris sama rezim ini. Nah, di sini ada berita yang memang menyakitkan lagi sih sebenarnya sih, bagi kaum kaum orang yang ya sebenarnya sih kalau rakyat miskin sih sah-sah aja kalau ngiri ya. Cuma kalau dilihat lagi dari dari sosial status kenegaraan ya, atau status anak dari atau menantu dari presiden itu seolah-olah nggak pantas gitu. Nah, di sini di suara.com ya, kita lihat ada Erina Gudono pamer ya, pamer omakase mewah di rumah sakit selesai melahirkan, jiwa pamernya merontak dari suara.com. Ini berita yang, ya narasi beritanya sih agak cukup nyeleneh, cuman ya ada bener juga sih, jiwa pamer berontak. Masing-masing orang yang mungkin ketika melihat kemewahan itu sebagai sesuatu yang belum pernah dialamin, itu jiwa pamer berontak gitu. Nah, kalau sebenarnya orang asli sejatinya, orang kaya, benar-benar kaya itu fine-fine aja sih. Apa namanya, slow aja, slow gitu, nggak usah terlalu pamer-pamer, biasa, baju biasa, santai biasa. Ya tidak menunjukkan kemewahannya, tapi dia bisa beli segalanya tuh, dia punya punya harta di mana-mana. Tapi ketika orang yang sudah kaget melihat sesuatu kemewahan itu biasanya ingin pamer gitu. Ingin, ya bisa dibilang kalau yang ini sih seandainya ya bukan bukan menantu presiden atau anak presiden, ya dia bukan siapa-siapa gitu. Eh, nah, kali ini kita coba komentar dari sisi kenegaraan gitu loh. Dari suara.com ya, kita lihat nih ya, Erina Gudono ya. Nah, dari suara.com nih, Erina Gudono agaknya tak benar-benar belajar dari skandal flexing yang sempat dibuat nama keluarga besar Jokowi tersandung ya. Melalui Instagramnya tuh, istri Kaisang Pangarep ini ya memperlihatkan kemewahan yang dirasakannya usai melahirkan di salah satu rumah sakit elit di Jakarta ya. Nah, si Kaisang sendiri, sang suami ya, baru-baru ini menghadiahi Erina dengan menikmati layanan omakase dari Zuto, sebuah restoran Jepang yang terletak di kawasan Jakarta Utara. Aduh, ya sah-sah aja sih sang suami menghadiahkan sesuatu yang mahal gitu kan. Nah, tapi masalahnya kan di sini yang kita komentari adalah, ini lu anak presiden tapi menggunakan kemewahan itu, ya nggak mungkin kalau nggak difasilitasi dari negara gitu loh. Ya mungkin nggak fasilitas dari negara, tapi minimal lo ada efek ini sedikit lah minimal gitu kan. Dan netizen juga komentar, minimal ada empati dikit lah gitu ya sama rakyat gitu. Nah, lanjut lagi dari berita ini ya, bukan fasilitas dari rumah sakit, Erina Gudono sampai mendapat fasilitas cek pribadi demi menikmati omakase di kamar tempat dirinya dirawat ya. Nah, kalau kamarnya memang spesial ya perawatannya juga spesial gitu.
Nah, ini ada gambar-gambarnya guys. Disajikan langsung oleh Chef Ray Maruyama, kepala Chef Juto ya. Pasangan ini dapat menikmati layanan omakase yang istimewa meski berada di rumah sakit. Menu tersebut terdiri dari 3 appetizer ya, 3 main course, 6 nigiri, 1 sup dan dua dessert ya. Tak hanya memamerkan potret kemewahan omakase yang ada di rumah sakit tempatnya dirawat, detail menu dari makanan yang dinikmatinya pun dikuak ke publik. Buset. Pamernya, jiwa pamer memang luar biasa ini ya. Kata IG story-nya ya. Thank you at Zuto Jakarta, semuanya cantik, terang Egina Gudono. Nih, hari ini Kamis ya, 17 Oktober 2024. Nah, setelah melahirkan ya, setelah melahirkan buah hati pertama, babynya Sang Tan Sahayu namanya ya, sama anaknya mungkin ya. Erina Gudono mendapat hadiah spesial dari Kaisang Pangarep. Ia pun tampak bahagia karena kini bisa kembali menikmati makanan kesukaannya. Terima kasih ya. Omakase di RS-nya at Kaisang T. Akhirnya bisa makan sushi sashimi nigiri lagi. Ya, makanan mahal itu mungkin nggak semua orang bisa nikmatin ya. Karena mungkin bisa sekali makan 200.000, 300. Saya pernah coba makanan Jepang yang all you can eat, kalau nggak salah itu total bertiga hampir 750 ribuan. Nah, itu memang enak sih, makan apa tinggal ambil semua segala macam, tapi memang ada batasnya seperti ini. Nah, itu nggak bisa dinikmati orang-orang biasa gitu, orang-orang yang berpenghasilan ya, katakanlah sebulan cuma gaji dapat UMR gitu, dan itu hampir mendominasi di negara ini. Coba bayangin kalau melihat status ini terus dia bilang, oh seandainya aku makan begini atau apa gitu. Tapi nggak sedikit juga yang komentar mendapatkan kritik tajam dari konten apa dari postingan Erina ini ya. Meskipun ya sah-sah aja sih pamerin makanan, sah-sah aja sih pamerin kekayaan, cuman nggak etis aja lo 3 hari lagi mertua lo atau bapak lo lengser gitu loh. Sedangkan di negara ini paling banyak masalah di era ini itu ya momen-momen bapak lo mimpin gitu loh. Ya nggak habis pikir memang kadang-kadang. Aduh, rumit nih kayak gini. Nah, lanjut lagi nih, paket menu yang ditawarkan oleh Zuto Omakase memang tidak murah jika dilihat dari Instagram. Menu package terendah itu dimulai dari harga 2 juta sampai untuk 3 appetizer, 4 nigiri, 1 sup, hingga 2 dessert. Buset. Saya makan di resto Jepang itu memang nggak mampu, saya nggak bayar, saya nggak mampu bayar, cuma saya ditraktir aja. Ya, itu pun sempat kaget bisa makan sebanyak itu dan enak-enak semua. Harganya pun lumayan gitu, ya sempat nikmatin gitu. Ya kalau harga yang saya dapatkan itu nggak apa ya, masih jauh, kalah jauh lah dengan Erina de Gudono ini. 2 juta untuk tiga appetizer gitu. Appetizer itu kalau nggak salah sajian makanan yang yang kecil lah kalau nggak salah ya, 1 piring atau 2 piring sih kurang tahu. Nah, nanti kalau netizen ada yang bisa komentar silahkan. 4 nigiri, 1 sup, 1 sup. Hingga 2 dessert. 2 dessert itu biasa kue, apa puding atau apa gitu kan. Nah itu bisa sampai 2 juta rupiah gitu guys. Itu momen-momen berpikir itu di mana gitu. Waktu bapaknya sebelum sebelum naik itu kan dia sempat masuk ke gorong-gorong pamer tentang kesederhanaan segala macam. Kok berbeda jauh ya sama dengan selama dia menjabat, selama dia memimpin, bahkan anak-anaknya gitu. Kemarin udah kasus private jet, sekarang kasus beginian lagi. Aduh, kadang-kadang memang benar sih kalau kata netizen tuh nggak ada empati. Nah, lanjut lagi, bagi para pecinta gastronomi juga tersedia juga paket istimewa seharga 13 juta yang menyajikan 16 hidangan menggugah selera. Sementara itu, jika ditilik dari sajian khusus untuk Arena Gunono, ada beberapa menu nama hidangan yang tidak tertera ya pada buku menu milik Zuto Omakase, meski beberapa menu itu bisa ditelusuri harganya. Nah, misalnya Erina nih mencoba beberapa jenis nigiri yang harganya jauh lebih mahal dari roti 400 ribu dimiliki di Amerika Serikat ya. Mesti
pernah pamer itu harga roti 400.000 di USA ya. Terus ada Uni yang dibanderol dengan harga 338.000 dan Cutoro dengan harga 75.000 di bagian di kiri. Gile, makanan apa ini seharga itu ya? Sementara menu Wagyu sendiri dibanderol mulai dari harga 135.000 tergantung bahan yang digunakan. Salah satu bintang utamanya adalah Nakan Nishi A5 Wagyu yang dihargai sekitar 50 juta per paket. Aduh guys, ngeri ini kalau makanan kayak begini nih. Nah, unggahan Erina Gunono ini akhirnya dikomentari beberapa netizen nih. Juga diunggah kembali gosip akun Erlambe Danu ya. Lemba underscore Danu. Warganet pun menyindir Erina yang disebut hobi pamer. Ya sah sih kalau orang netizen itu komentar ekspektasi atau komentar menyanjung, komentar menghujat, komentar itu sah-sah aja. Tapi yang jelas nggak usah terlalu baperan gitu loh. Hingga berujung ITE jadi panjang urusannya. Nah, ini @lambe underscore Danu komentar ya, terlalu banyak ekspos biar apa gitu, nggak belajar dari yang kemarin, komentar @xxi. Dari @lambe Danu itu jiwa pamernya meronta-ronta. Gue kira udah sembuh, ternyata masih tone deaf aja. Tone deaf itu buta dan tuli. Tuli ya, bukan buta ya, tuli ya. Tone deaf aja, cik asta cek apa titik-titik yang membalas. Mending ikut jejak Mbak Selfie deh, segala kenikmatan dan hedonisme dinikmati secara pribadi, tidak di post. Netizen memang kalau udah komentar itu galak-galak memang. Nah, kita coba cari di akun X ya. Ini ada dari Grace sih, dari Grace @gojos. Waduh, Gojo Six. Waduh, ngeri juga ya. Erina Gudono, I wish you nothing but pain and suffering and eternal mystery. I honestly wish you die in the most tragic way possible. I hope your children hate you forever and no one turns up you to your funeral. You will die lonely and unloved. Mystery upon you. Eh, saya berharap kamu mendapatkan sakit dan kesengsaraan ya. Abadi selama-lamanya. Ya, itulah pokoknya bahasa Inggrisnya agak susah sih. Nah, dari Bro Woni ya, di saat orang-orang pada nggak bisa makan, boro-boro menuhin kebutuhan gizi, lu pada nggak bisa empati dikit sama rakyat. Ya, ya, kalau empati itu sudah jiwa empati itu sudah ada itu, dia nggak mungkin bapaknya masuk gorong-gorong gitu. Kalau logika saya sih seperti itu. Nah, I guess. Nah ini dari Vogue ya, Blue Sunkist ya. Tapi Syahrini itu salah satu selebriti Indo yang berisik soal Palestina. Waktu hamil kemarin isi story-nya doa-doa buat orang Palestina. Irina pas hamil malah cosplay Mary Antoinette dan membuka keburukan moral keluarganya sendiri. Emang kalau komentar soal Palestina banyak yang orang tuh empati atau gimana gitu. Tapi kalau ini sih sah-sah aja sih mereka. Tapi bukan membela salah satu, tapi masalahnya kelewat batasnya itu udah terlalu luar biasa sih bagi rezim atau dinasti ini. Tapi bukan berarti kita komentarin terus yang negatif-negatif. Adalah bagusnya ya. Bagusnya ketika dia pakai baju mewah gitu kan. Atau bapaknya bagusnya ketika apa berjanji eh, berjanji adakan 10 juta lapangan kerja, tapi nyatanya zong gitu kan. Berjanji apa? Katanya itu IKN adalah keputusan seluruh apa bangun IKN gitu kan. Nah, katanya ngomong itu keputusan seluruh rakyat, tapi rakyatnya mana gitu kan. Nah, terus kalau nggak salah yang fenomenal itu adalah dia memamerkan mobil-mobil SMK gitu kan, yang sampai sekarang tuh mobil belum pernah ada. Tapi memang ya kita ketahui ya, rezim ini ya rezim yang penuh dengan kebohongan, penuh hedonisme, penuh dengan eh, apa kehinaan gitu ya. Entah nanti dia bakal lengser secara hina atau memang makin tinggi derajatnya gitu, karena dilihat dari sepak terjangnya atau dilihat dari gerak-gerik kabinet yang akan datang, ya masih ada kekuatan di situ. Baik guys, sekian dulu dari saya dari ujung negeri Anta Beranta.
Saya orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.